Pengawasan dalam manajemen. Pengawasan merupakan suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya diperlukan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Ada 3 tipe atau jenis pengawasan dalam manajemen. Yang pertama ada pengawasan pendahuluan atau preliminary control, adalah pengawasan yang terjadi sebelum kerja dilakukan. Pengawasan pendahuluan menghasilkan penyimpangan penting pada kerja yang diinginkan yang dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi. Pengawasan pendahuluan mencakup semua upaya manajerial guna memperbesar kemungkinan bahwa hasil-hasil aktual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan. Yang kedua ada pengawasan pada saat kerja berlangsung atau concurrent control, adalah pengawasan yang terjadi ketika pekerja dilaksanakan. Memonitor pekerjaan yang berlangsung guna memastikan bahwa sasaran-sasaran telah dicapai. Concurrent control terutama terdiri dari tindakan-tindakan para supervisor yang mengarahkan pekerjaan para bawahan mereka. Yang terakhir ada pengawasan umpan balik atau feedback control. Pengawasan feedback yaitu mengukur hasil suatu kegiatan yang telah dilaksanakan guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Adapun sejumlah metode pengawasan feedback yang dilakukan oleh dunia bisnis yaitu analisis laporan keuangan atau financial statement analysis. Yang kedua ada analisis biaya standar atau standard cost analysis. Yang ketiga ada pengawasan kualitas atau quality control. Yang terakhir ada evaluasi hasil pekerjaan pekerja atau employee performance evaluation. Yang pertama tahap penetapan standar. Contohnya menetapkan standar pelaksanaan atau perencanaan sehingga dalam melakukan pengawasan manajer memiliki standar yang jelas. Yang kedua ada tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Contohnya menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan, mengukur kinerja pegawai, sejauh mana pegawai dapat menerapkan perencanaan yang telah dibuat atau ditetapkan perusahaan sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan secara optimal. Yang ketiga ada tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan. Contohnya dengan membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisis penyimpangan-penyimpangan. Yang keempat ada tahap pembanding pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan. Contohnya mengambil tindakan koreksi. Dan yang terakhir tahap pengambilan tindakan koreksi. Contohnya melakukan perbaikan jika ditemukan penyimpangan-penyimpangan. Yang pertama, perubahan lingkungan organisasi. Berbagai perubahan lingkungan organisasi terjadi terus-menerus dan tak dapat dihindari, seperti munculnya inovasi pesaing baru, ditemukannya bahan baku baru, dan sebagainya. Melalui fungsi pengawasan manajer mendeteksi perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan yang terjadi. Yang kedua, ada peningkatan kompleksitas organisasi. Semakin besarnya organisasi, makin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Berbagai jenis produk harus diawasi untuk menjamin kualitas dan profitabilitas tetap terjaga. Yang ketiga, ada meminimalisasikan tingginya kesalahan-kesalahan. Bila para bawahan tidak membuat kesalahan, manajer dapat secara sederhana melakukan fungsi pengawasan. Tetapi kebanyakan anggota organisasi itu pasti sering membuat suatu kesalahan. Sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan tersebut sebelum menjadi kritis. 4.
keempat, ada kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Bila manajer mendelegasikan wewenang kepada bawahannya, tanggung jawab atasan itu sendiri tidak berkurang. Satu-satunya cara manajer dapat menentukan apakah bawahan telah melakukan tugasnya adalah dengan mengimplementasikan sistem pengawasan. Terakhir, ini menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi. Ini adalah pembandingan penunjuk dengan standar, penentuan apakah tindakan koreksi perlu diambil, dan kemudian melakukan pengambilan tindakan tersebut. Pertama ada transaksi keuangan. Transaksi keuangan ini ada analisa laporan keuangan, lalu ada juga manajemen cash atau cash management, lalu pengelolaan biaya atau cost control. Ada hubungan manajer dan bawahan. Hubungan antara manajer dan bawahan juga harus baik dan terjaga. Sebisa mungkin ada hubungan dua arah antara manajer dan juga bawahan. Bukan hubungan searah di mana manajer terus-terusan memberi perintah kepada bawahan tanpa mau mendengarkan keluhan dan perasaan bawahannya. Bila ada hubungan harmonis seperti keluarga dalam suatu perusahaan, maka akan terciptanya tim kerja yang solid dan kuat dalam menjalankan suatu perusahaan. Yang ketiga, operasi produktif. Yang pertama ada manajemen pengecualian. Manajemen pengecualian ini adalah teknik pengawasan yang memungkinkan hanya penyimpangan kecil antara yang dicanangkan dan kinerja aktual yang mendapatkan perhatian dari wirausahaan. Yang kedua ada sistem informasi manajemen, yaitu suatu metode informal pengadaan dan penyediaan bagi manajemen informasi yang diperlukan dengan akurat dan tepat waktu untuk membantu proses pembuatan keputusan dan memungkinkan fungsi-fungsi perencanaan, pengawasan, dan operasional organisasi yang dilaksanakan secara efektif. Yang ketiga, analisa rasio. Analisa rasio adalah proses menghasilkan informasi yang meringkas posisi finansial dari organisasi dengan menghitung rasio yang didasarkan pada berbagai ukuran finansial yang muncul pada neraca dan neraca rugi laba organisasi. Terakhir ada penganggaran. Anggaran adalah bagian fundamental dari banyaknya program pengawasan organisasi. Pengawasan anggaran atau budgetary control itu sendiri merupakan suatu sistem sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu anggaran untuk mengawasi kegiatan-kegiatan manajerial. Selanjutnya ada tahapan utama perancangan SIM. Yang pertama ada tahap survei pendahuluan dan perumusan masalah. Yang kedua ada tahap desain konseptual, yang ketiga ada tahap desain terperinci, serta tahap implementasi akhir. Yang pertama yaitu mengikut sertakan pemakai dalam tim perancangannya, mempertimbangkan biaya sistem secara hati-hati, memperlakukan informasi yang relevan dan terseleksi, mengadakan pengujian pendahuluan, serta menyediakan latihan dokumentasi tertulis bagi para operator dan pemakai sistem. Terakhir ada kriteria SIM efektif. Yang pertama adalah pengawasan terhadap kegiatan yang benar, tepat waktu dalam pemakainya, menekan biaya secara efektif, sistem yang digunakan harus tepat dan akurat, serta dapat diterima oleh yang bersangkutan. Berdasarkan diskusi studi kasus pada kelompok kami, hasil identifikasi permasalahan dan prinsip pada konsep manajemen mana yang berkontribusi sebagai penyebab permasalahan tersebut adalah yang pertama ada di prinsip manajemennya. Yang pertama ada pembagian kerjanya, yang kedua ada sentralisasi, kemudian kekuasaan dan pertanggungjawaban dalam sebuah organisasi harus ada kejelasan, serta disiplin waktu, sentralisasi, keteraturan, keadilan maupun inisiatif kerja. Yang kedua ada proses pengendalian seperti apa yang tepat sehingga bisa menghindari kejadian serupa di masa yang akan datang. Ya, yang tentunya yang pertama ada pembuatan program kerja, yang kedua ada penyusunan anggaran, yang ketiga ada pelaksanaan dan pengukuran, serta pelaporan dan analisis. Yang terakhir ada pengawasan seperti apa yang bisa diterapkan oleh seorang manajer. Yang pertama ada pengawasan pendahuluan, pengawasan pada saat kerja, dan yang terakhir ada pengawasan feedback.